Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati, Kau menyertai ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah sekarang kita mulai untuk memuji Tuhan yuk. Dengar apa? Ada yang udah puji-pujian, Kak? Iya ya, kayak ada suara Kak Priscilla sama Kak Nisa. Iya. Tapi kemana mereka? Mana ya, Kak? Adik-adik tahu? Lihat gak sih? Waduh. Kenapa ini ya? Kenapa Apa ini ada di ya? bawah, Kak? Kak, bangun. Kak, sadarkan diri, Kak. Kayaknya, Kak. Kak. Kenapa dia? Tadi lagi nyanyi lagu apa ya, Kak? Coba ingat-ingat dulu ya. Di dalam dunia, Kak. Nah, lebar dan sempit, mana yang kau pilih? Yang lebar tapi jiwamu mati. Oh, gara-gara lagu itu, Iya, Kak. benar, Kak. Makanya tuh adik-adik. Yaudah kita bangunin lagi yuk. Ayo kita bangunin. Ayo kita sambungin lagi. Tapi yang sempit, jiwa bergori di dalam dunia. Ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati.
buang ke laut, biur buang ke laut. Yesus angkat belenggu dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Semuanya sukacita kan Kak? Semuanya sukacita. Nah sekarang waktunya kita untuk apa Kak Lisa? Masuk dalam firman. Iya. Mari kita siapkan hati kita, duduk yang manis. Tadi itu pujian saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita ulangi lagu ini dari awal. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat
berkat-Mu yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam hidup kami ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah setiap hati dari kami agar kami sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu, dan juga berkatilah Kak Glory yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan ya. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Glory mau cerita tentang raja yang bermimpi. Tapi sebelum Kak Glory bercerita, Kak Glory ajak adik-adik untuk ambil Alkitabnya dalam 10 detik. Kak Glory hitung dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah ambil Alkitabnya semuanya? Nah adik-adik, tadi Kak Glory udah sempat bilang ya bahwa hari ini kita mau bercerita tentang raja yang bermimpi. Nah adik-adik semuanya pasti pernah bermimpi kan? Pada saat apa sih kalau misalnya kita bermimpi adik-adik? Pada saat kita tidur. Nah raja ini bermimpi yang membuat hatinya sangat gelisah. Kira-kira raja itu bermimpi apa sih? Sampai mimpinya membuat dia gelisah adik-adik. Tapi sebelum kita tahu mimpinya apa, Kak Glory mau sebutin dulu nih siapa raja yang Kak Glory maksud. Nah raja tersebut adalah Raja Nebukadnezar. Apa adik-adik? Raja Nebukadnezar. Nah adik-adik, pada waktu raja itu terbangun, dia habis bermimpi nih adik-adik. Kemudian dia terbangun dan hatinya sangat gelisah. Dia juga sangat ketakutan karena dia mendapatkan mimpi itu. Kemudian dia memanggil semua orang pintar yang ada di kota itu. Orang pintar, orang ahli sihir, orang yang berilmu untuk mengartikan mimpi itu. Nah kemudian orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang pintar itu, orang-orang yang ahli sihir itu datang di hadapan raja. Mereka datang ke kerajaan itu. Mereka datang, kemudian raja berkata, aku bermimpi semalam dan mimpi itu membuat aku sangat gelisah. Kira-kira kalian, di antara kalian, siapa yang bisa mengartikan mimpi itu? Nah kemudian para ahli-ahli sihir itu berkata, ya tuanku, tolong katakan kepada kami semuanya apa yang rajaku mimpikan, sehingga kami dapat mengartikannya. Kemudian raja malah marah adik-adik. Raja malah ngomong gini, aku telah mengambil keputusan. Jika kamu ingin mengartikan arti mimpi itu, kamu harus menyebutkan kepadaku terlebih dahulu aku bermimpi tentang apa, sehingga aku tahu kalian tidak akan membohongiku. Siapapun daripada kalian yang dapat mengartikan mimpi itu, aku akan memberikan hadiah. Tapi barang siapa yang tidak bisa mengartikan mimpi itu, maka aku akan membinasakannya dan merobohkan rumahnya. Kemudian orang-orang itu bingung ya. Adik-adik, coba adik-adik, misalnya contoh ya, adik-adik ya, guru-guru adik-adik suruh menjawab pertanyaan. Terus adik-adik udah siap nih untuk menjawab pertanyaan. Tapi pertanyaannya sama gurunya bilang, kalian pikir pertanyaannya apa yang ibu guru maksud, dan kalian harus menjawabnya sesuai apa yang bu guru pikir. Pasti adik-adik bingung kan? Maksudnya apa? Kita kan belum dapat pertanyaan bu guru, gimana kita bisa menjawabnya? Nah, kayak gitu ya, bingung, rasa bingung itu seperti itu adik-adik. Begitu juga orang-orang asing itu, orang-orang pintar dan berilmu itu adik-adik. Mereka bingung harus menjawab apa, harus mengartikan apa, sedangkan mimpinya pun tidak diberitahukan oleh raja. Kemudian orang-orang asing itu malah berkata adik-adik,
Gak ada di dunia ini yang dapat mengartikan mimpi raja kecuali dewa-dewa. Terus raja sangat marah. Kalian kan orang-orang pintar dan orang-orang ahli sihir dan orang-orang berilmu. Seharusnya kalian tahu dong apa arti mimpiku. Ya sudah, aku akan membinasakan kalian semua karena kalian tidak bisa mengartikan mimpiku. Oke, kemudian raja menugaskan kepala pengawalnya untuk membinasakan semua orang yang ada, orang bijaksana dan orang berilmu di kota itu. Kemudian ada satu orang yang adik-adik, salah satu orang yang bijaksana. Dia mendengar kata-kata itu. Dia mendengar bahwa raja ingin membinasakan orang-orang bijaksana, orang-orang yang pintar dan berilmu di kota itu. Nah, siapa orang ini adik-adik? Orangnya bernama Daniel. Ya, orang itu bernama siapa adik-adik? Daniel. Nah, Daniel itu berkata kepada pengawalnya untuk diberi satu kesempatan, diberikan waktu untuk bisa mengartikan mimpi raja itu agar dia juga tidak ikut binasa. Karena tadi yang boleh ceritakan ya adik-adik ya, bahwa orang-orang bijaksana akan dibinasakan oleh raja. Dibinasakan itu seperti apa ya sih adik-adik? Bukan cuma diusir adik-adik, tapi dibunuh. Nah adik-adik, menyeramkan ya. Nah kemudian Daniel ketika meminta waktu kepada pengawal raja untuk mengartikan mimpi itu, dan pengawal raja pun memberikan waktu kepada Daniel untuk mengartikan mimpi raja. Nah adik-adik, apa yang Daniel lakukan? Apa dia malah searching di Google? Enggak loh, karena dulu belum ada Google. Atau dia malah tanya teman-temannya. Orang raja sendiri nggak ngasih tahu arti mimpi itu, gimana caranya dia bisa tahu? Nah apa yang Daniel lakukan adik-adik? Dia sujud berdoa di hadapan Tuhan. Dia berserah diri adik-adik. Dia meminta hikmat kepada Tuhan. Dia tidak tidak pakai kekuatan dan kepandaiannya sendiri. Padahal Daniel termasuk orang-orang yang bijaksana di kota itu. Tapi dia tidak melakukan pakai pemikirannya dia sendiri. Tapi dia menggunakan suara Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Nah, kemudian setelah dia berdoa, setelah itu Tuhan memberikan dia penglihatan. Kemudian Daniel pergi ke kerajaan raja untuk menghadap raja. Nah, raja mukanya marah banget tuh adik-adik. Kamu ngapain kesini? Ngapain kamu ke istanaku? Terus Daniel bilang, aku datang untuk mengartikan mimpimu raja. Emangnya kamu tahu apa arti mimpiku dan apa mimpiku? Kemudian Daniel berkata kepada raja, ya tuanku raja, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tahu mimpi dan arti mimpi raja. Tapi Tuhan semesta alam mengetahui apapun yang tersembunyi di muka bumi ini, apapun yang menjadi rahasia di muka bumi ini. Tuhanku adalah Tuhan yang mengetahui semuanya, dan Tuhanku telah memberitahukan mimpi raja itu kepadaku. Terus raja langsung berkata, apa mimpi itu? Emangnya kamu tahu? Kemudian adik-adik penasaran nggak? Mimpinya tentang apa sih? Sehingga raja sampai ketakutan dan gelisah. Mimpinya tentang apa ya? Nah tadi kita udah buka, kita udah ambil Alkitab ya. Tadi kan udah suruh. Nah sekarang adik-adik buka di Daniel 2 ayat 31. Ayo sekarang kita buka sama-sama di Daniel 2 ayat 31. Nah tapi sebelumnya Kak Bro mau tanya, Daniel itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya adik-adik ya? Ayo, perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Nah adik-adik, yuk kita sama
sama-sama buka di Daniel 2 ayat 31. Udah dapat semuanya? Yuk, demikian firman Tuhan. Ya Raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Jadi, raja ini bermimpi tentang sebuah patung yang amat besar, tinggi, dan berkilau-kilauan. Nah, ayat yang 32 kita baca sama-sama. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Nah, jadi adik-adik, raja itu bermimpi tentang patung yang sangat besar, dan patung itu berkilau-kilauan. Kepalanya dari apa adik-adik tadi kita udah baca? Emas tua. Dada dan lengannya dari apa adik-adik? Dari perak. Dan semuanya berkilau-kilauan adik-adik. Adik-adik bisa baca ya tadi ya. Nah adik-adik, kemudian raja pun bermimpi ada batu yang mengarah ke patung itu. Batu ini tidak dilempar oleh siapapun. Tiba-tiba datang aja adik-adik, terlempar ke arah patung itu, dan patung-patung itu hancur berantakan. Dan datanglah angin yang sangat besar meniupkan patung-patung itu dan menghembuskan serbuk-serbuknya. Dan batu itu berubah menjadi gunung dan memenuhi seluruh bumi. Kemudian raja langsung terdiam adik-adik. Raja bilang, memang benar, itu yang aku mimpikan. Tapi apa artinya Daniel? Kenapa mimpi itu membuatku sangat ketakutan? Dan Daniel pun menjelaskan artinya. Jadi, kepala emas itu adalah tuanku raja. Tuanku raja yang sekarang memerintah. Nanti ke depannya akan ada kerajaan yang akan menggantikan kerajaan rajaku Tuanku raja. Dan setelah itu akan ada kerajaan ketiga yang akan menggantikan kerajaan yang kedua. Dan kemudian akan ada kerajaan yang keempat yang kuat seperti besi, yang tidak tergoyahkan. Tapi batu itu menandakan suatu kerajaan yang akan meruntuhkan semua kerajaan. Semua kerajaan yang ada yang di muka bumi ini, yaitu kerajaan Tuhan semesta langit, Tuhan yang menciptakan segala yang ada di dunia ini. Tuhan yang akan menciptakan kerajaan yang kekal, yang tidak dapat diruntuhkan, tidak seperti kerajaan-kerajaan yang sebelumnya. Seperti raja Kudengar, kerajaan pertama dapat diruntuhkan oleh kerajaan kedua, berikut seterusnya. Tapi kerajaan yang akan berdiri ini kerajaan yang kuat dan kokoh, yang akan bertahan sampai selama-lamanya. Yaitu kerajaan siapa adik-adik? Kalau adik-adik nangkep, kerajaan surga, kerajaan Tuhan, kerajaan Tuhan Yesus. Dan akan ada raja di atas segala raja yang akan memimpin kerajaan itu. Nah, kemudian raja langsung bersujud di depan Daniel. Dia langsung bersujud dan bilang, ternyata benar, Tuhanmu yang engkau tanyakan, yang engkau minta hikmat kepada dia adalah Tuhan segala Tuhan, Tuhan di atas segala dewa-dewa yang ada di muka bumi ini. Ternyata benar, Tuhanmu lah yang paling benar, yang dapat menyingkapkan semua rahasia-rahasia yang ada di muka bumi. Kemudian Daniel diberikan hadiah oleh raja. Jadi raja memberikan hadiah kepada Daniel, yaitu raja menyuruh Daniel untuk memerintah di Babel. Adik-adik tahu kan Babel? Dan Daniel bilang akan
akan lebih baik lagi bila aku dapat memimpin bersama teman-temanku. Nah, adik-adik, ini perlu adik-adik ketahui, siapa teman-teman yang Daniel maksud? Teman-teman yang Daniel maksud adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik familiar nggak sih dengan ketiga orang ini? Nah, kalau adik-adik lupa ceritanya, nanti kakak-kakak akan ceritakan lagi ya tentang ketiga tokoh yang memimpin bersama Daniel ini. Nah, adik-adik, apa sih yang harus kita tangkap dari cerita hari ini? Nah, yang pertama adalah Tuhan menyertai di saat orang-orang tidak tahu apa maksud raja, tapi Tuhan memberitahukan kepada Daniel. Karena Daniel apa adik-adik? Memintanya kepada Tuhan. Dia padahal di Alkitab mencatat Daniel adalah orang yang terpintar loh di kota itu. Dia bisa aja mikir keras untuk mungkin membohongi raja, membodohi raja, tapi dia tidak menggunakan pikirannya, dia tidak pakai kekuatannya, dia tidak pakai apa yang ada di diri dia, tapi dia mengandalkan Tuhan. Nah, yang kedua adalah Tuhan penyelamat. Adik-adik, kenapa Tuhan penyelamat? Di situ tadi Kak Baru udah ceritakan, semua orang bijaksana dan orang-orang pintar di kota itu akan diapa? Dibinasakan. Rumah-rumahnya akan diruntuhkan. Tapi Daniel dan teman-temannya selamat. Karena apa? Tuhan penyelamat. Tuhan menyelamatkan mereka. Dan yang ketiga, kita harus belajar di sini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengangkat dan memuliakan hamba-hambanya. Hamba-hambanya itu bukan cuman Daniel aja adik-adik, tapi Kak Gori dan adik-adik. Kenapa Tuhan mengangkat Daniel, memuliakan Daniel sampai dia bisa dipercaya untuk memimpin kota Babel? Karena dia mengandalkan Tuhan. Nah, di sini juga kita belajar adik-adik. Semua kerajaan apapun di dunia ini pasti suatu hari nanti akan runtuh, akan tergoyahkan. Tapi kerajaan Tuhan Yesus, kerajaan Bapa kita semua akan kekal sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita sangat beruntung ya adik-adik punya Tuhan Yesus yang tadi udah penyelamat, udah mengangkat kita juga adik-adik. Seperti Daniel, kita juga harus belajar ya seperti Daniel ya adik-adik. Tadi dia tidak pakai kekuatannya, tidak pakai kepandaiannya, tapi dia berserah kepada Tuhan. Nah, di sini juga terakhir yang adik-adik bisa tangkap di cerita hari ini adalah tidak ada di dunia ini yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dosa sekecil apapun Tuhan tahu. Mimpi apapun yang hanya kita yang tahu, Tuhan pasti juga tahu. Apapun itu yang kita berusaha sembunyikan, Tuhan pasti tahu. Dan bila adik-adik misalnya adik-adik berseru kepada Tuhan semua hal-hal yang adik-adik tidak mengerti sebelumnya, Tuhan akan memberikan pengertian. Misalnya nih contoh ya, ketika adik-adik belajar dan adik-adik bingung sekali, adik-adik tidak mengerti. Tapi ketika adik-adik berseru kepada Tuhan, adik-adik berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan membuat pengertian. Yuk adik-adik, kita udah belajar dari Daniel hari ini. Kita belajar dari sikap Daniel ya, ada banyak hal ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau tutup firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita sama-sama tutup Alkitabnya dan kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Jadi yuk sama-sama kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk cerita Daniel pada hari ini Tuhan. Kami mau seperti Daniel yang tidak mengandalkan kepandaian kami, tidak mengandalkan kepintaran kami, tapi kami mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Dan Engkau Tuhan yang mengetahui seluruh hal-hal
hal yang rahasia di dunia ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa kerajaan-Mu akan kekal selama-lamanya. Kami beruntung Tuhan mempunyai Bapa seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah mendapatkan pelajaran lagi. Sekarang kami mau menuntut firman Tuhan ini. Tuhan, berkati kami juga di kehidupan kami masing-masing, berkati sekolah kami, berkati studi kami Tuhan, berkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan juga kami berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Tuhan, berkati juga kakak dan adik kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk sama-sama kita tutup ibadah hari ini. Silahkan kakak-kakak, dadah. Wah, firmannya bagus banget ya Kak. Bagus banget. Jadi firman itu mengajarkan kita untuk selalu berserah pada Tuhan. Jadi harus ingat itu selalu. Nah, Kak udah mau selesai lagi ibadahnya. Sebelum kita menutup ibadah, mari kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami sepanjang hari kami Tuhan. Sebentar kami akan berpindah untuk sama lain, biar kiranya Engkau jadikan firman yang telah disampaikan rema di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum itu kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai